Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Isyana Rahmah dari Prodi PGMI 3A Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang budaya mitoni di masyarakat Jawa. Yang pertama, dalam budaya Jawa terdapat tradisi yang dilakukan selama rentang hidup manusia, dari mulai melahirkan hingga kematian. Salah satu tradisi dalam daur kehidupan dan kelahiran manusia dikenal dengan istilah mitoni. Mitoni adalah sebuah tradisi yang kerap kali dilakukan pada saat kehamilan ibu menginjak usia 7 bulan. Ritual yang juga dikenal dengan nama tingkeban ini dilaksanakan sebagai wujud syukur atas kehamilan dan keselamatan ibu. Walaupun di beberapa daerah, tradisi mitoni memiliki prosesi yang berbeda-beda, namun pada dasarnya tujuan dari tradisi ini adalah sama. Selanjutnya, asal-usul mitoni. Mitoni sendiri berasal dari bahasa Jawa, pitu yang berarti 7. Maksudnya, tradisi ini memang dilakukan oleh perempuan Jawa yang usia kehamilannya menginjak 7 bulan. Tapi patut diingat, ritual mitoni ini hanya dilakukan pada kehamilan anak pertama dan bukan untuk kehamilan selanjutnya. Pada dasarnya, ritual mitoni adalah bentuk doa dan harapan orang tua agar kehamilan yang menginjak trimester ketiga berjalan dengan lancar, serta bayi yang nantinya dilahirkan akan menjadi anak yang baik dan berbakti kepada orang tua. Konon, sejarahnya, asal-usul tradisi mitoni ini ada sejak masa Prabu Jayabaya. Ketika itu ada sepasang suami istri, Niken Satingkep dan Sadia, yang telah 9 kali kehilangan bayinya saat melahirkan, karena semua bayi yang dilahirkannya tak satu pun yang hidup. Karena hal tersebut, pasangan suami istri ini menghadap Raja Kediri atau Prabu Widayoko. Raja menyarankan agar mereka menjalankan ritual mandi menggunakan bathok kelapa yang gagangnya terbuat dari kayu kemuning. Raja juga meminta agar ritual ini rutin dilakukan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 5 sore. Singkat cerita, setelah melakukan upacara tersebut, Niken dapat hamil dan melahirkan anak dengan selamat. Sejak itulah tradisi tingkeban atau mitoni selalu dilakukan oleh masyarakat Jawa pada kehamilan pertamanya, dengan harapan bayi dan ibu selamat hingga persalinan nanti. Ritual mitoni antara satu daerah dengan daerah lain kadang mengalami sejumlah perbedaan, namun biasanya ada sejumlah prosesi yang memiliki kesamaan. Adapun rangkaian ritual mitoni yang umum dilakukan di beberapa daerah di Pulau Jawa. Yang pertama ada siraman, yang kedua berganti 7 macam kain, yang ketiga memecah kelapa gading kemuning, dan yang keempat berjualan dawet atau rujak. Yang pertama adalah siraman. Ritual awal dalam prosesi mitoni adalah memandikan calon ibu dengan air yang telah ditaburi kembang setaman. Ritual ini lebih dikenal dengan nama siraman. Kembang setaman sendiri adalah sebutan untuk paket bunga yang terdiri dari beberapa jenis seperti bunga kantil, kenanga, melati, dan mawar putih. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk pembersihan lahir dan batin agar keluarga inti memiliki hati yang lebih bersih. Saat ritual siraman berlangsung, air harus diambil menggunakan gayung yang terbuat dari bathok kelapa. Yang menarik, orang yang memandikan ibu hamil haruslah berjumlah ganjil mulai dari 5, 7, hingga 9 orang. Terkadang ritual siraman tidak hanya diperuntukkan bagi sang ibu saja. Di beberapa daerah tertentu, siraman juga ditujukan bagi calon ayah. Yang kedua adalah berganti 7 macam kain. Selepas melakukan ritual siraman, calon ibu akan dipakaikan kain atau jarik dengan beragam motif. Jumlah kain yang dipakaikan ke calon ibu harus berjumlah 7 lembar. Ritual ini dimulai dengan
Ritual ini dimulai dengan pemakaian kain bergantian hingga 6 kali. Setiap kali berganti kain, juru rias akan bertanya kepada tamu undangan, "Sudah pantas belum?" Kemudian tamu undangan menjawab, "Belum pantas." Hingga tiba gilirannya kain ketujuh dipakaikan kepada calon ibu, juru rias kembali bertanya kepada para tamu undangan, yang dijawab dengan kalimat "sudah pantas" oleh para tamu. Selanjutnya yang ketiga adalah memecah kelapa gading kuning. Ritual ini dilakukan oleh calon nenek dan calon ayah, di mana calon nenek akan menggendong sebuah kelapa gading menuju tempat acara. Kelapa gading berwarna kuning tersebut sebelumnya telah diukir dengan gambar dua tokoh wayang, Kamajaya yaitu anak dari Semar atau Hyang Ismaya, dan Kamarati yaitu istri dari Kamajaya. Kemudian kelapa dalam gendongan calon nenek dikeluarkan dan kemudian dipecahkan oleh calon ayah. Menurut kepercayaan dahulu, jika saat memecah kelapa mengenai Kamajaya, kemungkinan anak yang dikandung adalah laki-laki. Namun jika mengenai Kamarati, maka anak yang dikandung adalah perempuan. Selanjutnya adalah berjualan dawet atau rujak. Ritual terakhir adalah berjualan dawet atau rujak sebagai bentuk doa dan harapan orang tua agar kelak anak yang dikandung mendapatkan rezeki yang melimpah. Prosesi ini dilakukan oleh calon ayah dan calon ibu, di mana si calon ayah akan bertugas melayani pembeli, sedangkan calon ayah akan mendampingi sekaligus menerima uang pembelian dawet atau rujak. Pembelian rujak atau dawet ini tak lain adalah para tamu yang hadir yang akan membeli rujak menggunakan kreweng atau tanah liat yang dibentuk seperti uang koin. Proses ini juga memberi makna jika sebagai orang tua haruslah saling bekerja sama. Dengan tradisi mitoni, para ulama negeri ini kala itu menganjurkan kepada umat muslim untuk mendoakan jabang bayi yang telah memasuki masa hamil tua dengan mengumpulkan para tetangga agar ikut serta mendoakan si jabang bayi. Harapannya agar calon bayi diberi kesempurnaan rupa, keselamatan, kesehatan, dan kemudahan ketika nanti dilahirkan. Ternyata semua prosesi yang ada dalam ritual mitoni memiliki makna yang mendalam. Ya, di luar semua kontroversinya, mitoni merupakan sebuah kearifan lokal sebagai bentuk syukur kepada sang pemilik alam atas anugerah calon bayi yang dititipkan kepada si calon orang tua. Mungkin sekian video pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan hubungi email yang sudah tertera. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.